Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi kelas 11 yaitu induksi matematika. Pembahasannya hanya satu subbab. Satu subbab ini adalah pengantar. Pengantar induksi matematika. Oke. Dalam pengantar itu sendiri ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian dan notasi sigma itu sendiri. Pengertian dan notasinya seperti ini. Ini notasi sigmanya ya, seperti huruf M atau W kebalik, nyamping. Nah, untuk itu dalam pengertian ini ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama, menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Notasi sigma dalam bentuk deret ya. Notasi sigma dalam bentuk deret. Yang dimaksud dalam bentuk deret itu seperti apa? Nih, bentuk umum notasi sigma kan seperti ini. Notasi sigma yaitu sigma dari UK di mana K-nya sama dengan 1 sampai N. Ini kalau dinyatakan dalam deret itu seperti ini. U, K-nya diganti 1 sampai dengan N. U1 tambah U2 tambah U3 tambah berapa? Tambah UN. Sampai dengan UN. Inilah yang dinamakan notasi sigma dalam bentuk deret. Contohnya di situ sudah banyak, ada 3 contoh. Contoh yang saya akan buat di sini hanya menyatakan dalam bentuk deret ya, bukan menghitung. Nanti kan untuk menghitung ada di selanjutnya setelah ini. Ada notasi sigma di mana sigma I kuadrat, I-nya dimulai dari 1 sampai dengan 5. Maka seperti sigma I sama dengan 1 A pangkat 3 6 itu I ya, harusnya bukan A. Maka di sini I-nya saya ganti semua dari I 1 sampai 5. Maka 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, ini yang dinamakan notasi sigma dalam bentuk deret. Oke, satu lagi. Ada sigma di mana pakai huruf kecil yang penting ya, tidak harus I atau K. A sama dengan 15, misal. Di sininya adalah 2A. Di mana 15 sampai 17. Nah, itu sedikit tapi bilangannya besar. Maka 2 kali 15 ditambah 2 kali yang diganti itu A-nya bukan 2-nya ya. 16 ditambah 2 kali 17. Ini dalam notasi sigma. Kita boleh hitung tapi tidak sampai keseluruhan ya. Berarti 30 tambah 32 tambah 34. Ini notasi sigma dalam bentuk deret itu yang seperti ini. Iya, oke. Itu dia untuk contohnya. Kita lanjutkan, ini dibalik ya. Yang B itu kebalikannya. Kalau tadi sigma dalam bentuk deret, kalau ini adalah deret dalam bentuk sigma. Deret dalam bentuk sigma gitu ya. Oke, dibalik. Sigma. Deret dalam bentuk sigma. Maka untuk langkahnya di sini ada 2 langkah. Langkah yang pertama mencari rumus suku ke N. Langkah yang kedua adalah mencari batas bawah dan batas atas. Kita langsung contohkan saja untuk yang B ini. Contoh, ada sebuah deret di mana 2 ya, 5,
8, 11, sampai dengan 56. Nah, di sini langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan rumus suku umum. Nah, dalam menentukan rumus suku umum ya, atau rumus suku ke N ya, ataupun UN ya, maka apa? Kita harus tahu yang namanya suku pertama. Suku pertama itu biasanya dilambangkan dengan U1 ataupun A. Nah, di sini U1 dan A-nya, U1 atau A-nya berapa? 2. Nah, kita juga harus tahu suku kedua. Suku keduanya itu berapa? Dilambangkan U2. Di dalam soal berapa? 5. Selanjutnya kita harus tahu suku terakhir. Suku terakhir itu biasanya dilambangkan dengan UN. UN-nya berapa? Yang terakhir ini 56. Oke, selanjutnya kita harus tahu lagi satu, yaitu beda. Beda itu adalah rumus dari U2 dikurangi U1, suku kedua dikurangi suku ke-1 atau suku pertama. Beda biasanya disimbolkan dengan B. U2 nya tadi berapa? 5. Suku pertamanya berapa? 2. Maka bedanya yaitu 3. Baru setelah suku pertama, suku kedua, suku terakhir, dan beda diketahui, kita tinggal mencari rumus suku ke N-nya. Mencari rumus suku ke N. Oke. Rumusnya adalah UN sama dengan, ini harus diingat ya, nanti akan ada terus, A plus N-1 dikali B. Nah, A plus N-1 dikali B. Rumus suku ke N ini wajib kita tandai biar kita ingat. Rumus suku ke N adalah A plus N-1 kali B. Kita langsung substitusikan ke soal yang ada. UN sama dengan A kali N-1 kali B. Tadi A sudah diketahui 2, N-nya belum diketahui, min 1, B-nya 3. Maka ini dikalikannya adalah ada plusnya ya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Oke, 2 plus N-1 kali 3. Ini dikerjakan terlebih dahulu. Maka 2-nya dibiarkan, N kali 3 adalah 3N, min 1 kali 3 adalah min 3. Kita bisa satukan yang tidak memiliki variabel, maka 3N kita tulis, 2 dikurangi 3 adalah 1. Ini dia. UN-nya ketemu ya. UN ketemu. Setelah UN ketemu, kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu mencari batas bawah dan batas atas. Batas bawah. Batas bawah itu kita simbolkan K. Karena suku pertamanya 2, maka batas bawahnya adalah 1. Nah, sekarang batas atas. Batas atasnya, cara mencarinya adalah kita lihat suku terakhir yang tadi, yaitu suku terakhirnya 56. Kita substitusikan ke yang rumus UN yang sudah kita cari. Maka 3N-1 itu disama dengankan dengan UN yang sudah dicari, yaitu 56. 3N sama dengan 56 ditambah 1, 57. Maka N sama dengan 57 dibagi 3. Maka N sama dengan 19. Sudah diketahui N, sudah diketahui UN. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal dimasukkan ke notasi sigma.
maka K sudah ketemu sama dengan 1, N-nya sudah ketemu 19, UN-nya sudah ketemu yaitu 3K min 1. Karena K ya, untuk istilahnya K batas bawah, maka 3N min 1-nya diganti dengan 3K min 1. Oke, ini dia jawabannya. Selanjutnya kita akan membahas sifat notasi sigma. Oke. Sifat notasi sigma. Sifat notasi sigma yang akan saya tuliskan beserta contohnya. Yang pertama dulu. Yang pertama, notasi sigma K, di mana K sama dengan 1 sampai dengan N, itu hasilnya akan sama saja dengan notasi sigma I sama dengan 1, di mana I nya sampai N. Sama ya, kalau dicontohkan, kalau kita contohkan di sini, sigma dari K, dimana K-nya 1 sampai 5 misal, hasilnya akan sama saja dengan sigma I-nya dari 1 sampai 5, pasti sama ya. Nanti ada di materi nilai notasi sigma. Oke, untuk sifat yang kedua saya tuliskan di sini. Sifat yang kedua yaitu sigma C. C adalah konstanta, di mana K-nya itu sama dengan M sampai N. Sampai N. Nggak bisa nulis ya, terlalu tinggi. Sigma C, di mana K-nya sama M, K-nya M sampai N. Ini hasilnya akan sama saja dengan, atau rumusnya, N min M plus 1 kali C. Begitu. C-nya konstanta. Contohnya gini. K sama dengan 2, 3. C-nya jangan 3, terlalu strict. M, C-nya adalah 5. Oke. Tinggal substitusikan ke sini. N-nya adalah 6, M-nya adalah 2 plus 1, C-nya adalah 5. Berapa hasilnya? Oke. 6 min 2, 4 tambah 1, 5 kali 5, 25. Tuh contoh sifat yang kedua. Oke. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu sigma K sama dengan 1 CK sampai dengan N akan sama hasilnya manakala C atau konstantanya ditaruh di depan terlebih dahulu, yaitu seperti ini. Akan sama persis ya. Contohnya bagaimana? Misal sigma 2K ya, sigma 2K di mana 1 sampai 5. Ini hasilnya akan sama dengan 2-nya taruh depan dulu, sigma K sampai 1 sampai 5. Kita boleh buktikan sigma 2K 1 sampai 5, apakah hasilnya sama saja dengan 2 dikali sigma K, K-nya dari 1 sampai 5. Kita buktikan ya. Ini dengan cara ini, yaitu 2 kali 1, langsung saja 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 5. Apakah sama dengan 2 kali 1 tambah 4 tambah
1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke, apakah sama? 2 kali 1 2 kali 2 4 kali 2 6 kali 2 8 kali 2 10. 2 kali 1 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10 15. Maka 10 20 30. Betul sekali. Ya, terbukti sama. Selanjutnya sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini nanti akan dibahas di bagian penyederhanaan bentuk ya, atau menentukan batas bawah batas atas gitu. Oke, nanti kita bahasnya. Kita lanjut ke sifat yang kelima, sigma K, dimana K-nya sama dengan 1 sampai M-1 ditambah sigma K-nya sama dengan M sampai N. Dia hasilnya akan sigma K sama dengan 1 sampai N. Jadi di sini dengan syarat M-nya kurang dari N. Jadi ambil, kalau batas bawahnya ambil terkecil, kalau batas atasnya ambil yang paling besar, begitu ya. Kalau ininya sama, kalau K-nya sama ya, kecuali K-nya beda tidak bisa. Selanjutnya yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu yang keenam. Yang keenam sifatnya adalah sigma K, dimana K-nya itu dimulai S sampai S. Ya hasilnya S, jelas ya. Ada sigma 6, K-nya dimulai dari 2 sampai 2. Ya, tidak bisa ya. Maka hasilnya 2 itu sendiri. Bukan K-nya, tapi hasilnya 2. Oke. Baik, kita akan lanjut ke nilai notasi sigma. Nah, ini sebenarnya tadi baru dibahas sekarang, tapi tidak apa-apa. Ini sangat mudah. Nilai notasi sigma. Nah, nilai sigma ya. Nilai sigma ya, mencari nilai sampai dengan bukan bentuk deret, sampai hasilnya ya. Di situ sudah dicontohkan 2. Saya akan mencontohkan lagi beberapa saja. Ada sigma dimana 2K-1, oke ya, 2K-1, K-nya dimulai dari 5 sampai 7, sedikit sekali ya, tapi untuk contoh biar batas bawahnya tidak selalu 1, nanti ada yang min juga, maka di sini kita sama seperti tadi, tinggal mensubstitusikan K-nya diganti dengan angka 5 sampai 7. Yang pertama 2 kali 5 dikurangi 1 ditambah 2 kali 6 dikurangi 1 ditambah 2 kali 7 dikurangi 1. Oke, hasilnya seperti ini, bukan hanya bentuk deret tapi dihasilkan. 2 kali 5 adalah 10, 10 dikurangi 1, ditulis ulang ya, 10 kurangi 1 ditambah 12 kurangi 1 ditambah 14 kurangi 1. Oke, hasilnya dari sigma 2K-1, dimana K-nya dimulai dari 5 sampai 7. Hasilnya tadi adalah 10 dikurangi 1 itu 9, ditambah 12 dikurangi 1 itu 11, ditambah
14 dikurangi 1 itu 13. Ini dihitung hasilnya berapa, dijumlahin. 9 tambah 11 20, 20 tambah 13 berarti 33. Ini yang namanya nilai suatu notasi sigma. Oke. Untuk contoh lainnya, saya contohkan ada sigma 2, oke, jangan selalu positif ya, min 2i. Oke, min 2i di mana i-nya dimulai dari min 5 sampai 0. Oke, coba ya. Kita cari hasilnya. Satu persatu kita substitusikan. Min 2 kali min 5 berarti. Min 2 kali min 5 ditambah oke, dalam kurung saja biar fokus. Oke, min 2 kali min 5 ditambah min 2 kali sampai 0 itu berarti bukan min 5 habis itu min 6, tidak, tapi min 4 ya, karena semakin nilainya kecil kalau negatif maka semakin angkanya kecil maka semakin nilainya besar. Selanjutnya ditambah min 2 dikali min 3 ditambah min 2 dikali min 2 ditambah sini ya langsung ini ditambah min 2 dikali min 1 ditambah min 2 dikali 0. Oke, selanjutnya kita hitung tadi min 2 dikali min 5 adalah 10 ya. Min 2 kali min 5 adalah 10. Terus min 2 dikali min 4 adalah 8. Min 2 dikali min 3 adalah 6. Min 2 dikali min 2 adalah 4. Min 2 dikali min 1 adalah 2. Min 2 dikali 0 adalah 0. Ini dia hasilnya. 10 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 2. 6 dengan 4 10, 8 dengan 2 10, 10 sendiri. Maka 30. Seperti itu contoh nilai suatu notasi. Selanjutnya mengubah. Nah, ini sifat yang keempat tadi, mengubah batas bawah sama batas atas. Mengubah batas bawah. Mengubah batas bawah dan atas. Terlebih dahulu kita tuliskan kembali atau ingat kembali sifat nilai mutlak yang keempat, yaitu sigma K, di mana K-nya dari M sampai dengan N itu hasilnya akan sama saja manakala sigma K-nya itu dikurangi P. Maka kalau K dikurangi P, M-nya ditambah P, N-nya pun ditambah P. Nah, itu akan sama saja juga dengan sigma. Di sini K-nya sekarang yang ditambah P, maka M-nya dikurangi P, N-nya juga dikurangi P. Nah, ini rumus untuk mengubah batas bawah dan batas atas. Tuh, kita contohkan. Oke. Contoh mengubah batas atas dan batas bawah. Di sini sudah ada contohnya, tapi saya akan buatkan contoh yang lain. Ada sigma adanya K-3. Oke. K-3, sigma K-3 di mana K-nya itu sama dengan 5. Terus ininya N-nya sama dengan 10. Disuruh merubah, inginnya adalah batas bawahnya
Oke, batas bawahnya harus sama dengan 1. Oke, tinggal jawab ya. Caranya adalah, bagaimana caranya 5 ini diubah menjadi 1? Harus diapakan 5 diubah jadi 1? Dikurangi 4. Sehingga sigma, kalau di sininya dikurangi 4, maka seperti di rumus K-nya harus ditambah 4. Iya, sorry. K-nya harus ditambah 4. Kalau M-nya atau K-nya sama dengan 5 dikurangi 4, maka di sini K yang atas adalah K-nya harus ditambah 4. Yang N-nya juga 10-nya harus dikurangi 4. Gini. Hasilnya berapa? Oke, saya tulis ulang di sini ya. Sigma K min 3, dimana K-nya sama dengan 5, N-nya sama dengan 10, ingin diubah menjadi K-nya sama dengan 1. Itu batas bawah. Maka caranya adalah 5-nya dikurangi 4, sehingga sigma ininya dikurangi 4 biar menjadi 1. Maka K yang ada di sini adalah ditambah 4. Lalu baru dikurangi 3. Yang ada di atas 10-nya dikurangi 4. Kita hitung. Sigma K-nya betul jadi 1. Nah, tinggal yang ini. K-nya jadi 4 dikurangi 3 berapa? 1. Sininya 10 kurangi 4, 6. Itu dia hasil dari penyederhanaan batas bawah. Oke, sekarang yang batas atasnya ingin diubah. Ada soal sigma K sama dengan 5. Ini 2K kuadrat. Terus ininya sama dengan 15. Syaratnya adalah batas atasnya harus sama dengan 10. Maka kita tinggal ubah batas atasnya menjadi 10. Kalau batas atasnya menjadi 10 dari 15, harus dikurangi berapa? 5. Kalau batas atas dikurangi 5, maka batas bawah juga harus dikurangi 5. Kalau batas atas dikurangi 5, batas bawah dikurangi 5, maka persamaan ini harus K-nya ditambah 5. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal substitusikan ya, atau kita tinggal hitung ya. Maka yang tadinya K-nya sama dengan 5 menjadi 0, yang tadinya N-nya sama dengan 15 menjadi 10. Ininya yang tadinya 2 K plus 5 kuadrat diuraikan. Diuraikan, bagaimana cara menguraikannya? Dikalikan dulu, 2 kali K 2K, terus 2 kali 5 10, seperti ini ya, kuadrat. Ini bentuk sekarang begitu ya. Oke, itu untuk contoh mengubah. Untuk sekarang, untuk contoh ada semua di Word ya. Contohnya diperhatikan satu persatu. Saya tidak akan menjelaskan contohnya ya. Nanti kita berikan contoh lagi.
saya rasa hari ini cukup. Terima kasih sebelumnya. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.